Dimana kalau kita ingin menentukan H aksen 2, berarti kita harus cari terlebih dulu turunan pertamanya, H aksen X, dimana H aksen X itu dia sama dengan G aksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas UTBK. Nah, di Bahas UTBK kali ini kita akan mencoba membahas mengenai aplikasi dari turunan, di mana untuk aplikasi dari turunan yang akan kita bahas yaitu kita akan lebih kepada membaca suatu grafik. Nanti untuk grafiknya itu bisa grafik fungsi linear ataupun fungsi kuadrat ataupun gabungan dari fungsi linear dan kuadrat. Oke, langsung saja di sini untuk soal yang pertama. Jadi di sini disediakan suatu grafik, ada grafik fx, kemudian ada hx yang didefinisikan sebagai fungsi komposisi dari f bundaran fx, kemudian dengan h aksen itu dia merupakan turunan pertama dari hx. Kemudian kita di sini disuruh menentukan H aksen 3. Oke, sebelum kita mengerjakan ini, ada salah satu konsep yang harus kita ingat, yaitu konsep dari aturan berantai. Jadi bagaimana konsep dari turunan berantai itu, bahwa jika terdapat suatu fungsi fx, dia dari misalkan 2x plus 1 pangkat 3, artinya ini turunannya atau f aksen x, dia sama dengan, jadi pangkatnya dulu, jadi 3 dikalikan dengan 2x plus 1, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, dia menjadi pangkat 2, kemudian turunan yang bilangan yang berada di dalam kurung ini, itu turunannya adalah 2. Nah, kemudian sekarang, jika di sini ada hx, dia sama dengan f bundaran fx, di sini dapat kita tuliskan bentuk ini menjadi hx, itu dia sama dengan f dalam fx ya. Nah, kita turunkan dengan menggunakan konsep turunan berantai tadi, bahwa yang kita turunkan yang luar terlebih dahulu, yaitu f aksen dari fx, kemudian turunan dari fx yang di dalam ini adalah f aksen x. Ini adalah turunan dari hx, atau kita notasikan dengan h aksen x. Nah, kemudian yang ditanyakan pada soal, itu adalah h aksen 3. Artinya h aksen 3 itu, kita menentukan f aksen dari F3, kemudian dikalikan dengan F aksen 3. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu nilai dari F3. Kalau kita lihat di grafik fungsi Fx, F3 itu artinya dia ketika nilai X-nya dia sama dengan 3, Y-nya bernilai berapa? Oh, dia nilainya sama dengan 3 juga. Berarti nilai dari F3 itu dia sama dengan 3. Sehingga kita dapat tuliskan ini menjadi F aksen 3 dikalikan dengan F aksen 3. Caranya bagaimana kita menentukan F aksen 3? Jadi kita perhatikan untuk Fx, berarti kita cari F3-nya terlebih dahulu. Tadi F3 letak titiknya dia di sini. Artinya ketika kita menentukan nilai F aksen 3, di mana F aksen 3 itu adalah gradien atau turunan pertama dari Fx, ataupun gradien dari fx di titik x bernilai 3, itu gradiennya berapa. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk menentukan gradien kita membutuhkan 2 titik minimal. Di sini sudah ada titiknya yaitu 3,3 tadi. Kemudian kita perhatikan juga di sini ada titik 6,0. Nah, kita bisa menentukan gradiennya, di mana gradiennya m atau f aksen 3 dia sama dengan perubahan y dibagi dengan perubahan x, di mana untuk y-nya berarti kita kurangi saja, 3 dikurangi dengan 0, kemudian dibagi dengan 3 dikurangi dengan 6. Sehingga kita peroleh ini sama dengan 3 dibagi dengan minus 3, artinya nilai dari f aksen 3-nya itu adalah minus 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai dari f aksen 3 dikalikan dengan f aksen 3 itu adalah min 1 dikalikan dengan min 1, maka kita peroleh jawabannya adalah 1. Maka opsi yang tepat itu adalah yang B. Kemudian kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal nomor 2, di sini terdapat grafik fungsi fx, di mana untuk fungsi gx-nya dia sama dengan x kuadrat plus 1, kemudian untuk hx-nya dia adalah komposisi dari g bundaran fx, yang ditanyakan itu adalah nilai dari h aksen 2. Oke. Berarti langkah pertama untuk hx ya, untuk g bundaran fx dia kan bisa dituliskan
G dalam kurung fungsi fx. Dimana kalau kita ingin menentukan H aksen 2, berarti kita harus cari terlebih dulu turunan pertamanya, H aksen X, dimana H aksen X itu dia sama dengan G aksen dari fx, kemudian turunan dari fx-nya sendiri itu adalah F aksen X. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu berarti karena di sini yang ditanyakan adalah H aksen 2, berarti H aksen 2 dia sama dengan G aksen dari F2 kemudian dikalikan dengan F aksen 2. Berarti di sini kita membutuhkan nilai dari G aksen, nilai dari F2, dan juga nilai dari F aksen 2. Sedangkan pada soal kita belum menemukan nilai dari fx-nya sendiri ataupun fungsi dari fx-nya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi fx? Sekarang kita perhatikan. Karena kita itu ingin menentukan nilai dari F2, artinya X bernilai 2 itu kan berada di sini. Artinya kita perhatikan, untuk F2, Y-nya berapa? Kan dia belum bisa ditentukan pastinya berapa. Artinya kita harus menentukan persamaan garis yang ini, di mana ini melewati, untuk garisnya, melewati titik 1,3, dan juga di sini adalah 4,0. Nah, nanti untuk menentukan F aksen 2, itu berarti ya udah tinggal mencari gradien dari titik yang melewati 1,3 dan juga 4,0. Oke, kita akan cari terlebih dahulu untuk gradiennya. Di mana untuk gradiennya atau F aksen 2, dia tadi adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan X, di mana misalnya ini adalah X1, ini Y1, yang ini X2, Y2, maka gradiennya adalah 3 dikurangi dengan 0, dibagi dengan 1, dikurangi dengan 4, sehingga kita peroleh ini sama dengan 3 dibagi dengan min 3, artinya gradiennya itu adalah sama dengan min 1. Setelah kita menentukan gradiennya itu min 1, kita butuh untuk fungsi fx-nya itu bagaimana? Sekarang kita ingat, untuk menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan bergradien M, itu bisa kita tentukan dengan cara Y min Y1 itu sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Nah, kita akan coba menggunakan titik yang 4,0 dan gradiennya itu adalah min 1, maka untuk persamaannya itu menjadi Y min 0 sama dengan min 1 dikalikan dengan X min 4. Sehingga untuk Y-nya dia sama dengan min X plus 4, di mana Y sendiri dia adalah Fx, ya. Jadi Fx-nya dia sama dengan min X plus 4. Sedangkan tadi kita itu membutuhkan nilai dari F2. Artinya kalau F2, tinggal kita ganti aja nilai X-nya itu dengan 2 ya. Jadi ini min 2 plus 4, kita peroleh dia sama dengan 2. Nah, setelah itu substitusikan ke sini, bahwa ini menjadi G aksen 2 dikalikan. Tadi nilai dari F aksen 2 adalah min 1, berarti ini dikalikan dengan min 1. Nah, sekarang tugas kita itu adalah menentukan dari G aksen 2. Di sini diketahui bahwa Gx-nya itu adalah X kuadrat plus 1, maka untuk G aksen X-nya, dia adalah turunan pertamanya, itu adalah 2X. Dimana kalau G2 ya udah X-nya kita ganti dia dengan 2 ya. Jadinya 2 kali 2 itu dia sama dengan 4. Artinya tinggal kita kalikan aja. 4 dikalikan dengan min 1, itu sama dengan minus 4. Sehingga kita peroleh jawabannya itu adalah yang A. Oke, kemudian kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk permasalahan nomor 3, di sini terdapat grafik fungsi fx, di mana untuk hx-nya didefinisikan sebagai fungsi komposisi dari f bunderan fx. Oke, yang ditanyakan itu adalah h aksen 4. Bagaimana caranya? Caranya sama, yaitu kita bisa tuliskan terlebih dahulu untuk fungsi komposisinya dalam bentuk f dari fungsi fx, di mana kita turunkan terlebih dahulu. Ini berarti h aksen x, dia sama dengan f aksen dari fx, kemudian dikalikan dengan f aksen x. Nah, sekarang kita ingin menentukannya itu adalah nilai dari h aksen 4. Artinya kalau h aksen 4, x-nya kita ganti 4 aja. Berarti f aksen dari f4, ya, dia dikalikan dengan f aksen 4. Berarti sekarang kita harus tahu terlebih dahulu untuk fungsi dari fx-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia adalah fungsi kuadrat,
di mana diketahui bahwa titik puncaknya ya, titik puncaknya itu adalah 2,1, sedangkan titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah 0,5. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis yang melalui titik puncak dan melewati satu titik? Itu caranya cukup mudah ya. Jadi dia persamaan kurvanya itu dia sama dengan Y sama dengan A dikalikan X dikurangi dengan XP kemudian ditambah dengan YP. Nah, ini kuadrat ya di sini. Dengan XP dan YP-nya itu adalah titik puncaknya. Kemudian kalau X dan Y-nya dia merupakan titik yang dilalui oleh grafik fx, di mana di sini dia melewati titik tadi adalah 0,5. Berarti kita bisa substitusikan untuk titik puncak dan juga titik yang dilaluinya, sehingga persamaannya itu menjadi 5 sama dengan A dikalikan dengan X-nya adalah 0 dikurangi dengan 2 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 1. Sehingga kita peroleh 5, itu dia sama dengan A, ini min 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian tambah 1, artinya kita peroleh 4 itu sama dengan 4A, maka nilai A-nya dia sama dengan 1. Sehingga kita peroleh untuk Y-nya, dia sama dengan, karena A-nya 1, berarti 1 ya, kemudian dikalikan dengan X min 2 kuadrat ditambah dengan 1. Atau kalau kita jabarkan, ini menjadi X kuadrat min 4X plus 4 plus 5. Atau kita peroleh untuk fungsi fx-nya, karena Y itu adalah fx, maka fx-nya kita tuliskan di sebelah sini. Dia adalah X kuadrat min 4X plus 5. Oke, mohon maaf ya, ini seharusnya ditambah dengan 1. Kemudian, di sini kita membutuhkan nilai dari F4, artinya F4 kita ganti X-nya itu dengan 4 ya. Berarti ini menjadi 16 dikurangi dengan 16 ditambah dengan 5. Berarti kita peroleh hasilnya itu adalah 5. Artinya, H aksen 4 yang baru itu menjadi F aksen 5 dikalikan dengan F aksen 4. Berarti langkah berikutnya kita harus mencari turunan dari fx-nya, di mana turunannya berarti dia adalah 2x min 4, di mana kalau nilai dari f aksen 5 sama dengan 6, sedangkan untuk f aksen 4-nya berarti kita ganti x-nya itu dengan 4, dia sama dengan 4. Sehingga nilai dari h aksen 4 itu dia adalah hasil perkalian 6 dikalikan dengan 4, maka hasilnya itu adalah 24. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, kemudian kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk permasalahan nomor 4, di sini terdapat grafik fungsi fx dan juga gx, di mana kita disuruh menentukan h aksen 3 ya. H aksen 3 berarti seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu untuk hx-nya, di mana hx-nya dia sama dengan f dalam kurung dari fungsi gx, di mana berarti h aksen x dia sama dengan f aksen dari gx, kemudian ini dikalikan dengan g aksen x. Nah, setelah itu karena kita inginnya adalah h aksen 3, kita ganti aja x-nya dengan 3, berarti f aksen dari g3 dikalikan dengan g aksen 3. Nah, kalau kita perhatikan, di sini dia tidak ada untuk x sama dengan 3 itu, dia berpotongan dengan fungsi fx dan gx di titik berapa. Artinya, kita harus menentukan persamaan dari fungsi gx maupun fungsi fx. Oke, untuk gx-nya terlebih dahulu di sini, bahwa gx itu dia tegak lurus dengan fx. Artinya, untuk menentukan persamaan garis gx, kita membutuhkan gradien dari fx. Maka gradien dari fungsi fx itu, f aksen x ya, dia sama dengan, di sini dia melewati titik adalah 0,3, sedangkan di sini adalah 2,0. Maka untuk gradiennya itu adalah 3 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 0 dikurangi dengan 2. Kita peroleh gradiennya itu adalah min 3/2. Maka untuk persamaan garis gx-nya, karena di sini melewati titik, di sini itu adalah
0,-1 ya. Dan juga bergradien M di sini min 3/2, maka persamaan garisnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Ingat di sini tegak lurus, artinya gradiennya itu ini menjadi 2/3. Karena kalau tegak lurus, bahwa M1 kalau dikalikan dengan M2, dia hasilnya harus sama dengan min 1 ya. Karena di sini min 3/2, maka gradien dari untuk Gx-nya dia adalah 2/3 ya, karena tegak lurus ini. Kemudian tinggal kita substitusikan. Untuk Y1-nya itu adalah min 1, maka di sini adalah Y plus 1 ya. Sedangkan di sini X min 0. Sehingga kita peroleh untuk Y-nya dia sama dengan 2/3X kemudian dikurangi dengan 1. Berarti kita peroleh untuk fungsi Gx-nya dia sama dengan 2/3X dikurangi dengan 1. Nah, di sini kita butuh nilai dari G3. Artinya nilai dari G3 kita ganti X-nya itu dengan 3, maka ini menjadi 2 min 1. Artinya nilainya dia sama dengan 1. Berarti ini menjadi F aksen 1 dikalikan dengan G aksen 3. Nah, untuk F aksen 1 sendiri itu ya udah, dia nilainya adalah gradien dari F aksen X ini karena dia merupakan persamaan garis lurus. Jadi ini adalah sama dengan min 3/2. Sedangkan untuk G aksen 3 berarti kita harus menurunkan Gx-nya. Kalau Gx diturunkan, dia hasilnya adalah 2/3. Berarti kalau G3, G aksen 3 ya, ini G aksen 3 berarti dia hasilnya adalah 2/3 juga ya, karena di sini dia hanya merupakan suatu konstanta. Berarti min 3/2 kita kalikan aja dengan 2/3 sehingga diperoleh jawabannya itu adalah min 1. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian silakan teman-teman bisa mencoba untuk soal yang kelima di sini bahwa terdapat fungsi fx dan juga gx. Kemudian ditanyakannya itu adalah h aksen 1 itu berapa. Nah, nanti untuk jawabannya bisa teman-teman tuliskan di komentar. Jadi semoga video pembahasan kali ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan juga di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.